Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Waul teman-teman ya. Kali ini kita akan membahas tentang berapa bulan sawit setelah dipupuk baru hasilnya bisa keluar atau bisa dinikmati teman-teman. Masih ada buahnya. Ini sekitar 1,5 bulan yang lalu saya tabur dolomit. Baru bulan ini waktunya mupuk. Karena sering banjir, makanya pupuk harus saya tanam, saya cangkol teman-teman. Nah ini harus dicangkul. Jadi seperti di judul, Anda mau hasil sawit Anda tetap stabil, nah, coba ikuti trik-trik yang saya buat teman-teman ya, step-stepnya. Musim trek memang, tapi trek bukan berarti di batang nggak ada buahnya teman-teman ya. Nah seperti ini, dia masih ada buahnya. Nah seperti ini teman-teman ya. Kalau sawit tinggi, dia buahnya sedikit, wajar. Kenapa demikian? Karena dia pertandaan tonasenya berat, teman-teman. Nah, masih ada buahnya, walaupun satu-satu. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu juga. Buahnya tetap ada, teman-teman ya. Nah, ini. Nah, ini hanya tinggal nunggu matang aja, teman-teman. Jadi supaya bisa juga dipahami sama teman-teman. Jangan baru mupuk sekitar 5 bulan hasil udah harus banyak. Nggak bisa teman-teman kalau sawit tinggi. Makanya teman-teman harus sabar ya. Nah ini bisa seperti ini. Sudah 4 kali jatuh pupuk teman-teman. Mau yang kelima. Nah ini saya rutin mupuk 4 bulan sekali. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kenapa saya katakan sawit ini baru 4 kali jatuh pupuk, mau yang kelima? Karena sebelum itu sawit ini benar-benar nggak saya rawat teman-teman. Ada sekitar hampir setahun setengah nggak pernah saya pupuk, nggak saya perhatikan sama sekali. Nah untungnya saya berpikir, kenapa saya harus membiarkan kebun yang sudah jadi, yang sudah menghasilkan. Makanya saya rawat teman-teman. Nah setelah saya rawat, ya alhamdulillah sekarang lumayan hasilnya, walaupun tidak sehebat sawit bibit unggul atau bibit asli PPKS teman-teman ya. Itu sebabnya maka saya katakan baru 4 kali jatuh pupuk, karena sebelumnya nggak saya pupuk sama sekali teman-teman. Saya biarin aja gitu teman-teman ya. Jadi setahu saya sawit ini bisa normal dia buahnya setelah 1 tahun lebih teman-teman. Itu normal buahnya. Tapi kalau bisa memetik hasil itu sekitar 1,5 tahun atau 18 bulan teman-teman. Karena dari bunga buah itu 6 bulan baru masak teman-teman ya. Dan 6 bulan 10 hari baru berondol. Jadi supaya bisa juga dipahami sama teman-teman ya. Nah itu masih ada buahnya. Jadi harus sabar, harus rutin 4 bulan sekali teman-teman ya. Setiap waktu mupuk harus sudah dipelepah teman-teman ya. Jangan gondrong dipupuk ya. Kalau sawit gondrong dipupuk, efeknya kurang teman-teman. Nah seperti ini dia. Nah, harus sudah dipelepah ya. Harus sudah dipelepah benar-benar teman-teman. Dan usahakan pemupukan, usahakan 4 bulan sekali teman-teman ya. Apalagi kalau sawit udah lama nggak dipupuk. Nah seperti ini dia. Nah mudah-mudahan tetap berbuah teman-teman. Tapi setelah 4 kali jatuh teman-teman ya, artinya 16 bulan, 2 bulan lagi ini tinggal nunggu waktu masak. Makanya saya katakan berapa bulan hasil dari pupuk tersebut bisa dinikmati, itu kisaran 1,5 tahun teman-teman. Jadi supaya teman-teman bisa paham juga ya. Nah ini buahnya tetap ada teman-teman. Nah itu ya. Nah. Jadi itu cara memahaminya, oke teman-teman ya. Kalau tadi yang pertama lokasi kebun harus bersih, yang kedua setiap waktu mupuk harus sudah dipelepah, yang ketiga pemupukan harus 4 bulan sekali, yang keempat kalau sawit sudah tinggi atau egrean
Itu supaya teman-teman bisa tahu juga ya. Nah, seperti ini. Dosis pupuknya ya minimal 2 kilo per batang, teman-teman ya. 2 kilogram per pohon. Nah, jadi supaya hasilnya bisa sesuai dengan harapan teman-teman. Nah, seperti ini. Dia tetap berbuah, trek wajar. Tapi jangan sampai di batang habis betul buahnya, teman-teman. Kalau sekarang trek buah istilahnya hasil sedikit, terus nanti kalau nggak ada di batang, berarti ujung-ujungnya lebih trek lagi ke depannya. Nah, jadi untuk yang terakhir teman-teman ya, cara panennya itu yang paling penting, sering saya ingatkan di video saya. Ada lagi teman-teman yang sebetulnya lebih penting dari itu kalau menurut saya. Jangan teman-teman jangan sering-sering menggunakan racun kontak atau racun bakar, teman-teman. Tanahnya mati kalau sering menggunakan racun itu. Kalau nggak percaya teman-teman bisa tes. 1 tangki menggunakan racun kuning, 1 tangki lagi menggunakan racun kontak. Tes, semprotkan di rumput-rumput seperti ini, teman-teman, di gulma-gulma yang perlu dibasmi. Coba tes, bisa dicoba. Setelah 2 bulan atau 2 bulan lebih, coba dites, dicangkul tanahnya bagaimana kondisi tanah. Nah, kalau saya terus terang teman-teman, saya nggak pernah menggunakan racun kontak. Bukan promosi atau apa. Kalau saya promosi, saya katakan merek herbisidanya, tapi saya nggak pernah mengatakan, saya hanya mengatakan racun kuning, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe dan baru mampir ke channel ini, silahkan subscribe teman-teman ya. Jangan lupa like dan komen supaya saya bisa mendapat masukan, teman-teman ya. Memang kalau sawit masih rendah, masih menggunakan dodos teman-teman, dia kalau menggunakan racun kontak tidak begitu ketara efeknya. Nanti setelah sawit teman-teman ngegrek, baru terasa efeknya teman-teman. Baru bisa tahu efeknya seperti apa. Karena dia makannya tahunan, nggak langsung kena, enggak. Ada 4-5 kali teman-teman setiap putaran menggunakan racun kontak. Berbahaya efeknya. 5 tahun ke depan terasa teman-teman. Kalau nggak percaya, tes. Saya sudah membuktikannya. Saya bisa ngomong karena sawit saya sudah setinggi ini teman-teman ya. Jadi banyak uji coba yang saya lakukan dengan sawit saya sendiri. Mudah-mudahan kalau teman-teman praktekkan dan tunggu waktunya, teman-teman akan merasakan hasil dari perawatan sawit yang sungguh-sungguh. Di video-video saya sebelumnya saya mengatakan bahwa sawit saya ini bibitnya abal-abal teman-teman. Terus terang aja bibit kampilan. Nah, tapi kalau bibit kampilan aja bisa, ya kalau saya katakan lumayan. Kalau bibit sempat bibit PPKS, asli PPKS, pastinya akan lebih memuaskan teman-teman. Saya bisa jamin itu. Yang penting itu tadi ya, terapkan pola-pola yang saya katakan tadi. Kalau bibit sawit teman-teman bibit PPKS, saya yakin hasilnya akan sangat memuaskan teman-teman. Kalau tanahnya masih gembur teman-teman, seperti ini ya, masih gembur nih. Nah kan masih gembur teman-teman. Nah nih karena bijak-bijak sapi makanya digaruk pakai cangkol, dia agak lengket teman-teman musim hujan. Oke teman-teman ya. Teman-teman ya, 1 mangkok ini 2 lubang. Jadi 1 pohon jatahnya 2 mangkok ini.
terakhir dari Wak Ulup. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan selamat mempraktekkan di lapangan. Buktikan sendiri hasilnya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.